Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kewirausahaan, saya akan menyampaikan materi mengenai estimasi kebutuhan tenaga keperawatan. Saya ulas sedikit ya, bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Keperawatan pada bulan September tahun 2014 yang lalu ya, perawat kini sudah dapat membuka praktek keperawatan mandiri, juga berhak memasang papan praktek perawat ya. Tapi masih banyak teman-teman perawat yang bingung dan bertanya-tanya tentang praktek keperawatan mandiri apa saja ya. Syaratnya apa saja, kemudian bagaimana cara mengurus izinnya, bagaimana kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan. Banyak yang perlu dipersiapkan ya. Jadi selain dana yang perlu disiapkan, juga tenaga ya, peralatan ya. Nah, ini di sini akan saya nanti akan mengkaji mengenai kebutuhan tenaga perawat yang merupakan tenaga terdepan untuk praktek keperawatannya. Jadi di sini poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu terkait kebutuhan tenaga. Jadi poinnya bahwa jadi poinnya adalah perbedaan klinik utama dan pratama ya, materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian ada metode menghitung kebutuhan tenaga perawat, yaitu ada 3 metode Douglas, metode Acuitas, dan metode Swanberg. Jadi setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan antara klinik utama dan pratama, kemudian dapat menghitung kebutuhan tenaga perawat ya. Lalu yang sering muncul adalah pertanyaan, perawat mau buka praktek mandiri, bagaimana caranya ya kan? Kemudian apa saja syarat membuka praktek keperawatan mandiri? Jadi ada 3 syaratnya, yaitu perawat harus yang berpendidikan vokasi dan profesi. Maksudnya pendidikan vokasi dan profesi yaitu yang telah mengikuti pendidikan D4 atau S1 ya, itu D4 atau mungkin dari D3 ngelanjut D4, kemudian atau dari D3 ngelanjut S1, kemudian lanjut lagi profesi ya, ngikuti profesi atau NAS ya. Kemudian yang kedua ada perawat yang memiliki surat tanda registrasi STR ya. Jadi kemudian perawat yang memiliki surat izin praktek perawat SIPP, minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya, bagaimana cara membuat SIPP. Lalu kemudian tempat praktek mandiri ya. Jadi untuk tempat praktek mandiri itu, bangunan untuk tempat praktek mandiri perawat harus bersifat permanen dan tidak bergabung dengan fisik bangunan lainnya ya. Minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan, tapi kali ini untuk memperkuat lagi ya. Jadi persyaratan itu persyaratan bangunan dimaksud sebagai berikut, yaitu ruang pelayanan administrasi, ruang tunggu, ruang praktek, ruang penyimpanan alat ya, toilet atau kamar mandi. Jadi ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya yang dimaksud adalah tidak termasuk rumah tinggal, perorangan atau keluarga ya. Jadi seandainya praktek mandiri perawat berada di rumah tinggal perorangan, yaitu banyak yang dilakukan seperti itu, maka akses pintu keluar masuk tempat praktek harus terpisah dari tempat tinggal perorangan ya. Atau bangunan praktek mandiri perawat harus memperhatikan fungsi ya, keamanan, kenyamanan, kemudahan ya dalam memberikan pelayanan serta pelindungan, keselamatan dan kesehatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat ya, kalau pasien penyandang cacat atau anak-anak dan sebagainya, atau yang usia lanjut ya. Nah, di sini maksudnya di sini adalah praktek mandiri yang perorangan ya. Biasa di rumah, tempatnya di garasi atau disulap menjadi tempat praktek, sehingga
tidak mengganggu rumah induk gitu ya. Jadi kalau ada tamu untuk ini bisa lewat pintu rumah induk, tapi kalau pasien lewat ruangan garasi seperti itu ya. Jadi di situ ada meja-meja untuk pasien menunggu, kemudian biasanya di depan tuh ada ada tenaga administrasi pencatatan. Nah, kemudian lalu ada ke dalam lagi ada tempat pemeriksaan di dalam. Biasanya di tempat pemeriksaan sudah ada alat dan sebagainya. Nah, kemudian ini contoh untuk membuat pelang nama ya, misalnya praktik keperawatan mandiri Nes Salbia Kastari Eskep. Nah, seperti itu nomor SIP-nya. Kemudian misalnya apa, Salbia ini sebagai perawat apa, tersertifikasi apa, tersertifikasi perawatan luka dan relaksasi. Kemudian prakteknya Senin sampai dengan Jumat, seperti itu contohnya saja. Lalu apa saja yang boleh perawat lakukan dalam berpraktek mandiri ya? Nah, ini melaksanakan proses keperawatan antara lain pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi ya. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya, dapat dibaca di sini. Kemudian memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Nah, ini jadi harus ada resep dokter untuk memberikan obat ya. Atau kalau enggak juga obat-obat bebas atau obat-obat bebas terbatas ya. Kalau obat-obat yang terkait dengan antibiotik dan sebagainya itu harus dengan resep dokter. Tentunya di sini kan harus ada kerjasama dengan dokter untuk mendapatkan resep dokter ya. Nah, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang klinik ya. Klinik dibedakan menjadi 2, klinik utama dan klinik pratama. Nah, klinik utama yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan medik spesialistik maupun pelayanan medik dasar dan spesialistik dengan dipimpin oleh seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis ya, yang tenaga medisnya, dokternya spesialis ya. Perizinan klinik utama ini hanya dapat dimiliki oleh badan usaha berupa CV atau PT. Jadi dalam bentuk udah lembaga ya, CV ataupun PT. Kemudian kalau klinik pratama itu yaitu klinik yang menyelenggarakan dan mengelola pelayanan medik dasar dipimpin oleh seorang dokter umum ya, dan dilaksanakan oleh dokter umum ya. Perizinan klinik pratama ini dapat dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan ya. Jadi di sini klinik ini bisa klinik perorangan. Pemiliknya siapa? Bisa tenaga perawat yang mempekerjakan tenaga dokter umum ya. Itu jadi banyak yang sudah memiliki usaha seperti ini ya. Jadi paling mungkin ini yang klinik pratama ini yang paling mungkin dimiliki oleh perawat ya. Itu klinik pratama ini karena apa ya? Di sini ya, jadi bisa perorangan juga kan, karena bentuknya juga bisa perorangan, artinya bukan badan usaha ya. Dan kalaupun badan usaha juga perawat bisa memilikinya di sini ya. Nah, dengan catatan ya harus mempekerjakan dokter umum tadi ya. Jadi klinik pratama ini ya biasanya menjalankan usahanya itu memberikan pelayanan tuh 24 jam dalam waktu 1 minggu ya, atau 7 hari. Nah, pelayanan klinik ini ya membuka rawat inap ya, menyediakan berbagai fasilitas yang memenuhi persyaratan seperti menyediakan minimal 5 bed, maksimal 10 bed ya, maksimal 10 bed dengan lama perawatan maksimal 5 hari. Nah, itu. Kemudian tenaga medis dan perawat sesuai dengan jumlah dan kualifikasi. Nah, nanti jadi sesuai dengan jumlah misalnya pasiennya berapa. Nah, nanti ada kita memperhitungkan situ ya. Kemudian
tersedia dapur gizi, terdapat laboratorium klinik, kemudian dilengkapi dengan peralatan medis non medis ya yang memenuhi standar mutu ya sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Nah, alat kesehatan alkes misalnya yang digunakan di klinik harus diuji, dikalibrasi ya. Kemudian itu secara berkala ya, kalibrasi ya. Jadi oleh pihak tentunya oleh pihak institusi yang mengkalibrasi untuk mendapatkan surat kelayakan alat. Nah itu jadi di sini untuk membedakannya, jadi perbedaan klinik pratama dan utama. Jadi pelayanan kalau terkait dengan poin perbedaan ya. Jadi untuk pelayanan medisnya, kalau klinik pratama itu pelayanan medis dasar ya. Kalau yang utama ini pelayanan medis dasar dan spesialis. Ini jadi lebih lengkap. Kemudian kalau yang pimpinan kliniknya siapa untuk klinik pratama, bisa dokter gigi atau dokter umum ya. Kemudian untuk klinik utama itu dokter spesialis ataupun dokter gigi juga yang spesialis di sini ya. Jadi penanggung jawabnya lah, pimpinannya itu penanggung jawabnya. Kemudian pelayanan kliniknya apa untuk klinik pratama itu rawat jalan ya. Kemudian rawat inap dengan syarat klinik berbentuk badan usaha nih ya. Kalau akan memberikan pelayanan rawat jalan rawat inap ini harus berbentuk badan usaha. Tadi kan ada yang perorangan ya. Kalau perorangan berarti tidak memberikan rawat inap ya, hanya rawat jalan saja. Kemudian kalau klinik utama ini ada rawat inap dan rawat jalan, tentu bentuknya badan usaha. Kemudian tenaga medis kalau untuk klinik pratama minimal 2 orang dokter atau dokter gigi ya. Kemudian untuk klinik utama itu 1 orang spesialis untuk masing-masing jenis pelayanan. Jadi untuk membuat sebuah klinik yang dapat terjangkau oleh tenaga keperawatan, tentunya dengan catatan harus berkolaborasi ya dengan tenaga dokter umum ya, sekali lagi itu. Jadi itu tentunya dengan klinik yang tingkatan terendah tadi, yaitu klinik pratama ya. Maka untuk itu semua perlu mengestimasi berapa sih kebutuhan tenaga perawat. Jadi sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2011 ya tentang klinik. Tadi kan dikatakan bahwa pelayanan klinik yang membuka rawat inap wajib menyediakan minimal 5 bed, maksimal 10 bed ya kan. Nah, dengan lama perawatan maksimal 5 hari. Nah, ini kalau untuk rawat inap biasanya 5 hari gitu ya. Kalau untuk yang kerjasama dengan BPJS juga dibatasi 5 hari. Nah, lalu ya karena harus jadi ini kan dibatasi 5 hari, kemudian minimal bednya kalau untuk klinik pratama itu 5 sampai maksimalnya 10 bed ya. Nah, nanti kita akan pelajari terkait dengan menghitung kebutuhan tenaga perawat ya. Jadi di sini peluangnya ya, jadi tenaga perawat punya peluang untuk buka praktek keperawatan ya, klinik pratama. Jadi bekerja sama dengan dokter umum atau dokter gigi sebagai penanggung jawab. Nah, jadi bisa perorangan ya, perorangan seperti minggu lalu sudah saya sampaikan juga bahwa ada
alumni Poltekkes Pontianak yang sukses mendirikan klinik